Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya Lili Faiza dengan NIM 20410403034 akan menjelaskan tentang apa itu fikih lughah, sejarah fikih lughah, perbedaan antara fikih lughah dengan ilmu lughah, dan juga materi yang saya pahami. Secara harfiah, fikih lughah yaitu al-fiqhu yang artinya memahami secara mendalam, dan al-lughah yang mempunyai arti ucapan-ucapan yang dimengerti oleh sekelompok manusia, dan dengan itu juga mereka melahirkan maksud dan kehendaknya. Sedangkan pengertian fikih lughah secara umum yaitu kaidah-kaidah dan hukum-hukum umum tentang kehidupan bahasa-bahasa sejak pertumbuhannya dan masa-masa yang dilaluinya. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan bercabangnya dari pokok awalnya hingga hubungan dan kaitannya dengan aspek-aspek yang berbeda-beda dan juga bermacam-macam. Sejarah fikih lughah. Nama fikih lughah sudah ada pada zaman dahulu. Pembahasannya belum sempurna sebagaimana yang ada sekarang ini. Penamaan fikih lughah dimulai atas penamaan kitabnya Abu Mansur Abdul Malik bin Muhammad As-Sa'labi yang wafat pada tahun 429 Hijriah. Secara terminologis, ilmu lughah itu adalah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya atau bahan telaah ilmiah mengenai bahasa seperti yang telah dikemukakan di sebelumnya. Sedangkan filologi hubbul kalam litamik fi dirasati min haitsu qawaidihi wa usulihi wa tarihihi manhajun li al-bahthi istarakiyun wahsiyun yu'rafu bihi aslul lughah allati yuradu darsuha wa maudi'uha al-awwal bil lughat al-mujawiyah al-albaidah as-sakiyah wa uyubuha wa lahjatuha wa aswatiha wa tatwuru dilalatiha wa mada namaiha qira'atan wa kitabatan. Lalu yang membedakan antara fikih lughah dan juga ilmu lughah adalah objek kajiannya. Objek kajian keduanya sama, yaitu bahasa. Kesamaan objek kajian kedua istilah di atas membuktikan dengan adanya beberapa buku yang menggunakan judul fikih lughah yang isinya membahas masalah bahasa. Di antara buku tersebut ada buku As-Saybi fi Fiqhil Lughah was Sunani al-Arabi fi Kalamiha karya Ahmad Ibnu Faris. Lalu ada beberapa alasan yang mengidentifikasikan antara ilmu lughah dan juga fikih lughah, yaitu dalam fikih lughah orang Arab tidak membahas masalah asal-usul bahasa. Lain halnya dengan para filolog Arab dalam filologinya. Filologi lebih cenderung bersifat komparatif, sedangkan orang Arab dengan fikih lughahnya tidak pernah melakukan pembandingan bahasa. Filologi itu lebih cenderung membahas bahasa yang sudah mati, sedangkan fikih lughah tidak pernah membahas bahasa yang demikian. Sinonim atau atarodif ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, antar kata, yaitu contohnya seperti tolibun dan tilmizun yang sama-sama artinya siswa atau murid. Kemudian ada juga antar frase dengan frase, contohnya itu umul kitab dan ashabul matani, yaitu surat al-fatihah. Kemudian ada lagi antar kata dan frase, contohnya Adam, yaitu Nabi Adam, dengan kata Abul Bashar atau bapak manusia. Lalu antara klausa dengan klausa, contohnya itu seperti ana tolibun dengan kuntu toliban. Maknanya sama, maksudnya menunjukkan bahwa saya adalah seorang murid. Lalu ada persamaan antar kata dengan klausa,
Contohnya itu tuwfiya yang artinya meninggal, dengan kata intiqalu ila rahmatillah yang sama artinya yaitu meninggal. Lalu yang selanjutnya antar morfem bebas dan atau bebas dan morfem yang terikat. Contohnya itu seperti hiya dan ha. Hiya yang artinya dia dan ha untuk kepemilikannya. Seperti itu. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya sinonim atau persamaan kata ini? Yang pertama adalah tentang penyerapan bahasa asing. Contohnya seperti al-husub. Al-husub yang artinya komputer. Pada masa dulu komputer itu dengan mempunyai arti al-husub. Namun sekarang bisa diartikan dengan al-komputer. Lalu yang kedua, perbedaan dialek kontemporal. Contohnya seperti kalau dulu kita nyebutnya itu al-madrasah al-kutab atau SD. Kalau sekarang kita nyebutnya al-madrasah al-ibtidaiyah. Lalu yang ketiga, pengaruh strata sosial. Jadi kayak seperti yang di atas dan yang bawah. Kalau contohnya itu mujaddidah sama taqaddum. Sama-sama artinya pemberharu, tapi yang satunya ke arah yang baik dan yang satunya ke arah yang buruk. Lalu perbedaan lahjahnya. Jadi kayak di daerah Mesir kita menyebutnya apa, sedangkan di daerah Irak kita menyebutnya apa, seperti itu. Makanya ada sinonim kata. Yang selanjutnya tentang atadot atau antonim yang artinya lawan kata. Nah, atadot itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada atadot al-had. Ini lawan kata yang kalau nggak A ya B. Contohnya mayyitun dan hayyun, mati atau hidup. Lalu yang kedua ada atadot al-aksub. Jadi lawan kata yang antonim kutub, seperti itu. Contohnya seperti ba'a sama istaro. Nah, selanjutnya ada yang ketiga ada atadot atadarruj, yaitu antonim bertingkat. Contohnya seperti sahlun dan sokbun, mudah dan sulit. Lalu yang keempat ada atadot al-umudi yang artinya itu kayak contohnya itu seperti barat, timur, utara, selatan. Lalu ada yang kelima itu atadot al-juz'u, al-jaza, jadi bagian, antonim bagiannya. Jadi kayak al-baitu itu antonimnya adalah al-ghurfah, yang ada di bagian rumah itu seperti itu. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.